Hai Sobat Wiki, berjumpa lagi dalam Top 5 News of the Week bersama saya Saranita. Dan juga saya Melia Istighfaroh. Kita akan membacakan beberapa berita terpopuler di Tribun News Wiki. Indonesia kembali berduka atas meninggalnya pendakwah kondang Syekh Ali Jaber pada Kamis pagi. Kabar meninggalnya Syekh Ali Jaber ini diberitakan oleh rekannya yakni Yusuf Mansur melalui akun Instagram pribadinya. Syekh Ali Jaber telah dinyatakan positif COVID-19 pada Desember 2020 lalu. Ia pun telah menerima perawatan intensif di salah satu rumah sakit. Namun sebelum meninggal, Syekh Ali Jaber telah dinyatakan negatif COVID-19. Pendakwah kondang Syekh Ali Jaber meninggal dunia pada Kamis 14 Januari 2021 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Berita meninggalnya Syekh Ali Jaber disampaikan oleh rekannya yakni Ustadz Yusuf Mansur melalui video yang ia unggah di akun Instagram pribadinya. Kondisi kesehatan Syekh Ali Jaber diketahui menurun dalam beberapa minggu terakhir, yakni pada tanggal 29 Desember 2020, Syekh Ali Jaber mengumumkan dirinya positif terpapar COVID-19. Hal ini disampaikannya melalui video yang kemudian diunggah oleh akun yayasannya @yayasan Syekh Ali Jaber. Dalam video tersebut, Syekh Ali Jaber tampak memakai alat bantu oksigen. Syekh Ali Jaber mengaku tak menyangka dirinya bisa positif COVID-19. Syekh Ali Jaber mengungkapkan dirinya merasa demam, batuk hingga sesak nafas. Sempat hanya ingin menjalani karantina mandiri, Syekh Ali Jaber akhirnya memutuskan dirawat di rumah sakit lantaran tak kuat dengan kondisinya. Melalui admin yang mengelola akun Instagram pribadinya @Syekh Ali Jaber, pendakwah asal Madinah itu diketahui masuk ruang ICU di sebuah rumah sakit di Jakarta. Syekh Ali Jaber pada akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada Kamis pagi 14 Januari 2021. Yayasan Syekh Ali Jaber juga mengumumkan meninggalnya Syekh Ali Jaber lewat akun Instagram @yayasan Syekh Ali Jaber. Dari unggahan yang sama, yayasan menegaskan Syekh Ali Jaber wafat bukan karena masih terpapar COVID-19. Jenazah Syekh Ali Jaber dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran Cipondoh, Tangerang pada Kamis sore. Pondok Pesantren Darul Quran diketahui merupakan milik Ustadz Yusuf Mansur. Tim Disaster Victim Identification Polri berhasil mengidentifikasi satu korban pesawat Sriwijaya RSJ182 bernama Oki Bisma. Oki Bisma berhasil diidentifikasi berdasarkan kecocokan dan juga 12 kesamaan antara sidik jari antemortem dan juga postmortem. Dukcapil Kemendagri telah menyerahkan akta kematian mendiang Oki Bisma kepada pihak keluarga pada hari Selasa. Sedangkan jenazah telah dikebumikan di TPU Balai Kambang Codet, Jakarta Timur pada hari Kamis. Almarhum Oki merupakan korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ182 rute Jakarta Pontianak yang pertama teridentifikasi. Kapus Sivinas Polri Brigjen Polisi Hudi Suryanto mengatakan, Oki Bisma berhasil diidentifikasi berkat pencocokan sidik jari kanan yang ada di EKTP dan juga sidik jari kanan yang diperoleh dari tubuh korban. Pernyataan itu disampaikan Hudi saat konferensi pers di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Senin 11 Januari 2021. Hudi menjelaskan kandidat-kandidat inilah yang kemudian diteliti satu persatu. Setelah dicek dalam data manifest, Hudi mengatakan nama Oki Bisma ada dalam manifest nomor 4. Menurut keterangan Hudi, ditemukan 12 titik kesamaan cukup untuk memastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang sama. Diketahui identitas korban pesawat Sriwijaya RSJ182 itu bernama Oki Bisma, berusia 30 tahun, warga Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, akta kematian Oki Bisma diserahkan kepada pihak keluarga oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kemendagri pada Selasa 12 Januari 2021. Dilansir dari kompas.com, Zudan memaparkan tidak ada persyaratan yang rumit dalam penerbitan akta kematian para korban. Zudan menambahkan proses selanjutnya akan ditangani oleh pihak Jasa Raharja. Direktorat Operasional Jasa Raharja Amos Sampetoding juga menjelaskan pihaknya akan menyerahkan santunan kepada ahli waris Oki pada hari Selasa.
Dalam penyerahan jenazah Oki hadir pula pihak Sriwijaya Air. Jenazah Oki Bisma selesai dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Balekambang Condet, Jakarta Timur pada Kamis 14 Januari 2021. Jenazah yang dibawa dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati tiba di TPU Balekambang pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Istri, ayah, beberapa keluarga, dan juga kerabat Oki serta pihak Sriwijaya Air terlihat ikut memakamkan jenazah. Seperti diketahui, pesawat Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak di antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang pada Sabtu sekitar 14.40 waktu Indonesia Barat atau 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pesawat tersebut mengangkut 62 orang yang terdiri dari 6 kru, 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan juga 3 bayi. Presiden Joko Widodo membuktikan perkataannya bahwa ia akan menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin COVID-19. Hal ini terbukti pada Rabu pagi lalu bahwa Presiden telah disuntik vaksin COVID-19 di Istana Negara Jakarta. Sebelum disuntik vaksin COVID-19, tim dokter terlebih dahulu memeriksa suhu tubuh dan juga tekanan darah Presiden Joko Widodo. Tim dokter kepresidenan yang bertugas sebagai vaksinator mengaku gugup dan juga deg-degan saat menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menjadi orang Indonesia pertama yang divaksinasi menggunakan CoronaVac, vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech. Vaksin ini telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan. Penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 13 Januari 2021. Akan tetapi, sebelum disuntikan vaksin COVID-19, tim dokter memeriksa suhu tubuh dan tekanan darah Jokowi. Setelah diperiksa, Presiden kemudian disuntik vaksin oleh tim dokter kepresidenan. Adapun yang bertindak selaku vaksinator Presiden adalah Wakil Ketua Dokter Kepresidenan, Profesor Dr. Abdul Muthalib, dan dibantu dengan seorang asisten yang mempersiapkan peralatan. Profesor Dr. Abdul Muthalib tampak menyuntikkan vaksin di lengan kiri Presiden Jokowi sekitar pukul 9.42 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Kompas.com, Abdul Muthalib mengatakan sempat merasa deg-degan sebelum menyuntikkan vaksin COVID-19 buatan Sinovac ke dalam tubuh orang nomor 1 di Republik ini. Namun saat mulai menyuntikkan, ia merasa tenang kembali dan dapat mengendalikan rasa gugup yang melanda sebelumnya. Penyuntikan vaksin COVID-19 untuk Presiden Jokowi berjalan lancar dan tanpa rasa sakit. Prosesnya pun berlangsung singkat, hanya beberapa menit. Jokowi menyebut saat proses penyuntikan dirinya tidak merasakan sakit sama sekali. Setelah penyuntikan, mantan wali kota Solo ini pun mengucapkan terima kasih kepada dokter yang telah memvaksinasi dirinya. Abdul Muthalib mengatakan tak ada pendarahan di bekas suntikan Presiden Jokowi. Sejumlah pejabat mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap pertama bersama Presiden Jokowi. Mereka adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Jokowi dan para pejabat menjadi orang yang disuntik vaksin COVID-19 secara perdana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap vaksin yang disediakan pemerintah. Masih mengenai vaksinasi COVID-19, Presiden Raffi Ahmad menjadi salah satu perwakilan milenial yang divaksinasi bersama Presiden Jokowi pada Rabu kemarin. Namun, belum genap 1 hari divaksin, beredar foto di media sosial bahwa Raffi Ahmad tidak mengenakan masker tengah menghadiri sebuah acara. Hal ini pun membuat gaduh warganet. Atas kejadian tersebut, Raffi Ahmad pun meminta maaf dan juga membuat klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya. Raffi Ahmad mengungkap jika foto tersebut diambil ketika dirinya menghadiri acara temannya. Foto Raffi Ahmad bersama sejumlah artis tanpa mengenakan masker menjadi perbincangan hangat hingga menuai kritikan. Pasalnya, Raffi Ahmad baru saja menjadi salah satu orang pertama di Indonesia yang mendapatkan vaksin COVID-19 Sinovac pada Rabu 13 Januari. Atas kejadian itu, Raffi meminta maaf dan membuat klarifikasi melalui sebuah video di akun Instagramnya. Secara khusus, dia meminta maaf kepada Presiden Jokowi serta seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden. Lebih lanjut, dia juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas peristiwa tersebut.
Suami Nagita Slavina ini mengungkapkan foto itu diambil ketika ia menghadiri acara ayah dari salah satu temannya. Ia menjelaskan sebelum masuk ke dalam acara itu dia terlebih dahulu mengikuti protokoler pencegahan COVID-19. Akan tetapi dalam acara tersebut Raffi Ahmad sempat makan dan melepas masker. Sementara itu ada orang yang juga mengajak foto dirinya. Namun ayah satu anak ini tetap meminta maaf karena kejadian tersebut menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Gempa berkekuatan 6,2 skala Richter mengguncang kota Sulawesi Barat pada Jumat 15 Januari 2021 pada pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. 3 kali gempa susulan tersebut terasa hingga kota Makassar dan memiliki durasi yang lebih lama. Akibat gempa susulan ini, warga berbondong-bondong keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Tidak hanya itu, di kota Mamuju beberapa bangunan bertingkat pun roboh. Pada Jumat 15 Januari 2021 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah, gempa susulan dengan getaran lebih kuat magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Sulawesi Barat. 3 kali gempa susulan yang terasa hingga kota Makassar itu dengan durasi yang lebih lama. Sebelumnya pada Kamis 14 Januari, gempa dengan magnitudo 5,9 sempat mengguncang wilayah Majene sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Gempa yang terjadi pada hari Jumat yang merupakan gempa susulan ini membuat sejumlah warga di Kecamatan Campalingan, Kabupaten Polewali Mandar berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Sejumlah bangunan bertingkat di kota Mamuju, Sulawesi Barat roboh akibat gempa ini. Gempa ini juga merusak gedung rumah sakit di Mamuju. Dalam video singkat tampak warga mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Barat yang rusaknya cukup parah. Jarak antara kota Mamuju dan lokasi gempa di wilayah Malunda Majene sekitar 100 km. Sementara itu, ratusan warga pesisir di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pun ikut mengungsi. Mereka memilih ke perbukitan karena khawatir terjadinya tsunami pasca gempa. Ratusan warga masih bertahan di tenda pengungsian. Mereka takut pulang ke rumahnya karena khawatir akan gempa susulan dan juga tsunami. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Majene, Sirajudin. Lebih lanjut, Sirajudin mengatakan ada sekitar 200 warga Malunda meninggalkan rumahnya setelah gempa siang itu. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler di Tribun News Wiki. Saya Melia Istighfaroh. Dan saya Sarah Dita Octaviani, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.